Pada tahun 2025, Amerika Serikat menjatuhkan bom paling dahsyat dari gudang senjata konvensionalnya ke sebuah gunung di Iran, GBU-57, 14 ton. Dirancang untuk menembus 60 meter ke dalam tanah atau 18 meter ke dalam beton bertulang. Mereka menjatuhkan 20 bom ke satu gunung. Hasilnya, kawah-kawah di permukaan, pintu-pintu masuk hancur. Tapi kompleks bawah tanah di dalamnya kembali beroperasi kurang dari 12 jam kemudian. Karena pabriknya berada di kedalaman 500 meter di dalam granit padat dengan beton 10 kali lebih kuat daripada yang biasa dan dengan banyak pintu keluar yang tak seorang pun tahu keberadaannya. Iran tidak membangun bunker. Iran membangun kota-kota utuh di dalam gunung, pabrik rudal, gudang senjata, platform peluncuran, semuanya di bawah batu. Hari ini kamu akan melihat bagaimana sebuah pabrik dibangun di kedalaman setengah kilometer dan mengapa bom terbesar di dunia tidak mampu menjangkaunya. Untuk memahami bagaimana mereka sampai ke titik ini, kita harus kembali ke tahun 1979. Revolusi Islam, Iran ditinggal sendirian. Amerika Serikat memutus segalanya, senjata, suku cadang, teknologi, bahkan mur dan baut untuk pesawat F-14 yang mereka sendiri jual ke Iran. Embargo total, lalu pecahlah perang dengan Irak. 8 tahun, 1 juta korban tewas, dan Iran menemukan kebenaran yang kejam. Mereka tak punya apa-apa untuk berperang. Secara harfiah, tank-tank mati tanpa suku cadang. Pesawat tak bisa lepas landas. Prajurit menembak dengan jatah peluru. Irak menerima senjata dari separuh dunia. Iran tidak sama sekali. Disinilah lahir sebuah doktrin. Kalau tidak ada yang mau menjual, kita produksi sendiri. Semuanya sendiri. Saat dunia menutup pintu, mereka membangun industri militer sendiri dari nol. DIO, Organisasi Industri Pertahanan, 300 perusahaan, 35.000 pegawai. Di dalam DIO, kelompok AMIG menangani amunisi dan bahan peledak. Tapi masalah utamanya tetap ada. Apa gunanya sebuah pabrik kalau musuh bisa menghancurkannya dengan satu rudal? Jawabannya sederhana. Sembunyikan pabrik di tempat yang tak bisa dijangkau, di bawah gunung. Dan disinilah rekayasa yang sesungguhnya dimulai. Iran punya keunggulan geologis yang hampir tak dimiliki siapapun. Pegunungan Zagros. Rangkaian gunung sepanjang 1.500 km yang membelah negeri itu dari barat laut ke tenggara. Batuan granit, keras, stabil, sempurna untuk menggali terowongan. Tapi bagaimana caranya menembus terowongan di dalam granit yang padat? Bukan dengan beliung dan sekop, dengan mesin TBM. Mesin bor terowongan raksasa, perisai bor berdiameter 10-15 meter yang menggerogoti batu seperti cacing logam. Yang terbaik di dunia dibuat oleh Herrenknecht, sebuah perusahaan Jerman. Iran berhasil mendapatkan beberapa unit. Bagaimana caranya? Di bawah sanksi, kamu tak bisa membelinya di Amazon. Sebagian didatangkan lewat perantara, sebagian diselundupkan lewat negara ketiga. Sebagian lagi hasil rekayasa balik. Mereka bongkar satu, menyalinnya, lalu membuat versi mereka sendiri. Pembangunannya dipimpin oleh Hatam Al-Anbiya, konglomerat konstruksi milik Garda Revolusi Islam. 135.000 pegawai. Ini bukan perusahaan konstruksi biasa. Ini pasukan insinyur sipil dengan anggaran militer dan tanpa pengawasan publik sama sekali. Mereka mulai pada tahun 1984. Sudah lebih dari 40 tahun mereka menggali. Berapa yang sudah mereka bangun? Komandan Garda, Jenderal Haji Zadeh mengatakannya begini. Kalau kami memamerkan satu fasilitas setiap minggu, 2 tahun pun takkan cukup. Hitung sendiri, lebih dari 100 kompleks bawah tanah, sekitar 30 kota rudal yang sudah terkonfirmasi. Tapi yang mengejutkan bukan jumlahnya, yang mengejutkan adalah apa yang ada di dalamnya. Apa yang akan aku gambarkan sekarang pernah ditayangkan di televisi Iran. Dan tetap saja, sebagian besar dunia tak membayangkan skalanya.
Kamu masuk ke sebuah terowongan di lereng gunung. Terowongan itu menurun 500 meter. Di kedalaman seperti itu, di atasmu ada massa granit sebesar gedung pencakar langit. Dan ketika kamu turun sampai ke dasar, kamu tidak menemukan gua lembab berisi peti. Kamu menemukan sebuah pabrik, penerangan industri, lantai beton yang dipoles, rel di lantai, sistem kereta internal untuk memindahkan rudal dari satu sektor ke sektor lain. Rudal disimpan dalam posisi tegak, siap dikeluarkan dan diluncurkan seketika. Bengkel perakitan, gudang bahan bakar, generator listrik mandiri, sistem ventilasi yang menyaring agen kimia dan biologis, pintu-pintu berlapis baja seberat beberapa ton. Pikirkan soal logistiknya. Sebuah rudal balistik bisa berbobot dari 1 sampai 15 ton. Tak bisa dipindahkan dengan tangan. Rel itu dirancang untuk mengangkut beban berat tanpa mesin pembakaran di dalam terowongan. Makin sedikit bahan bakar di bawah tanah, makin kecil risiko kebakaran. Makin sedikit gas beracun di ruang tertutup. Setiap detail punya alasannya. Dan yang paling penting, banyak pintu keluar. Bukan satu terowongan dengan satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Puluhan titik akses tersebar di seluruh gunung. Kamu hancurkan 3, tersisa 7. Kamu hancurkan 7, muncul 3 lagi yang tak kamu ketahui. Pada bulan Maret 2025, para jenderal melaju dengan mobil menyusuri terowongan-terowongan raksasa. Di kedua sisi, deretan rudal balistik. Puluhan, satu demi satu, seperti rak di gudang. Pesannya jelas, inilah yang kami punya, dan ini baru yang ingin kami perlihatkan. Tapi, menggali lubang besar itu satu hal, membuat lubang itu bertahan dari hantaman bom paling dahsyat di planet ini, itu hal yang sama sekali berbeda. GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, bom konvensional terbesar dalam gudang senjata Amerika Serikat, 14 ton, 6 meter panjangnya, hanya bisa diangkut oleh B-2 Spirit. Dirancang untuk satu tujuan, menghancurkan bunker, menembus 60 meter ke dalam tanah padat, atau 18 meter ke dalam beton bertulang. Kedengarannya mematikan, sampai kamu melihat angka-angka milik Iran. 500 meter batu granit, 60 meter daya tembus melawan 500 meter kedalaman. Tidak sampai, secara fisik tidak sampai, bahkan tidak mendekati. Kamu butuh bom yang 8 kali lebih dahsyat. Dan bom seperti itu tidak ada. Tapi Iran tidak puas hanya dengan batu, karena batu itu sendiri punya retakan, patahan alami, titik-titik lemah, maka mereka mengembangkan sesuatu yang lain. UHPC, beton berkinerja sangat tinggi, beton khusus dengan kekuatan 30-40 ribu PSI. Apa artinya itu? Beton biasa seperti di bangunan manapun, hanya tahan 4000 PSI. Beton UHPC buatan Iran 10 kali lebih kuat, 10 kali. Melapisi dinding dan langit-langit terowongan, lapis demi lapis, material ini mengelilingi setiap ruang vital. Artinya, untuk mencapai pabriknya, pertama-tama kamu harus menembus 500 meter granit, lalu lapisan-lapisan beton yang 10 kali lebih keras daripada yang biasa, dengan bom yang hanya menembus 60 meter tanah. Ini seperti mencoba membuka berangkas dengan obeng. Baptisan tempurnya terjadi pada tahun 2025. Gunung Sofe, Provinsi Isfahan. Salah satu fasilitas paling terkenal dari program nuklir Iran. Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 20 bom GBU-57 ke gunung itu. 20 bom termahal dan terdahsyat dari gudang senjata konvensional Amerika. Citra satelit memperlihatkan hasilnya di permukaan. Kawah-kawah raksasa, pintu-pintu masuk utama hancur, puing berserakan di mana-mana. Dari atas semuanya tampak seperti kehancuran total. Kurang dari 12 jam kemudian, kompleks itu kembali beroperasi. Iran membuka pintu-pintu keluar cadangan, memulihkan komunikasi, memindahkan peralatan lewat terowongan-terowongan cadangan yang bahkan tak diketahui sama sekali oleh intelijen Amerika. Menurut perkiraan Barat, Iran mempertahankan sekitar 70% kapasitas produksinya tetap utuh setelah serangan itu. 70%.
setelah dihantam dengan senjata terbaik dari angkatan udara terkuat di planet ini. Dan ada satu detail lagi. Di antara puing, Iran menemukan setidaknya satu bom GBU-57 yang tidak meledak. Sebuah rampasan seberat 14 ton berisi seluruh teknologi Amerika di dalamnya. Sensor, elektronik pemandu, mekanisme detonasi, materi rahasia, kini ada di tangan para insinyur Iran. Rekayasa balik, lagi. Persis seperti yang mereka lakukan dengan rudal jelajah Jerman. Persis seperti yang mereka lakukan dengan segala sesuatu yang jatuh dari langit ke tangan mereka. Dan sekarang, dengan seluruh teknologi ini di tangan mereka, pikirkan tentang Cheyenne Mountain, bunker paling terkenal di Amerika Serikat. 600 meter di dalam sebuah gunung di Colorado, pintu-pintu seberat 25 ton, kebal terhadap pulsa elektromagnetik, mengesankan. Tapi Cheyenne Mountain adalah sebuah pusat komando, kantor, layar, orang-orang yang mengambil keputusan. Apa yang dibangun Iran itu hal yang sama sekali berbeda. Di dalam gunung-gunungnya ada pabrik yang memproduksi rudal, gudang yang menyimpannya, platform yang meluncurkannya, siklus lengkap, produksi, penyimpanan, penggelaran, tanpa pernah naik ke permukaan. Hal seperti ini tidak ada di negara manapun di dunia, tidak di Amerika Serikat, tidak di Rusia, bahkan di Tiongkok pun tak ada yang serupa. Rusia punya gudang bawah tanah, Tiongkok punya terowongan untuk rudal nuklirnya. Tapi siklus produksi industri yang lengkap di bawah tanah dengan skala seperti ini, tak seorang pun punya, tak seorang pun. 40 tahun menggali, lebih dari 100 kompleks. Beton 10 kali lebih kuat daripada standar. Jaringan terowongan yang untuk memperlihatkannya secara utuh butuh lebih dari 2 tahun. Dan bom paling dahsyat di dunia tak mampu menghentikan mereka, bahkan untuk 1 hari pun. Fakta mana yang paling membuatmu tercengang? Tulis di kolom komentar. Dan berlangganan, di sini kita terus masuk ke pabrik-pabrik paling ekstrim di planet ini. Di tahun 2025 dan 2026, Amerika Serikat ngeluncurin lebih dari 850 rudal Tomahawk ke Iran. Masalahnya, mereka cuma produksi kurang dari 100 per tahun. Dalam beberapa minggu, stok yang butuh hampir 10 tahun buat dibuat langsung habis. Satu rudal harganya 2-4 juta dolar dan butuh sampai 2 tahun buat dibuat. Sekarang gudangnya hampir kosong. Gimana cara bikin sesuatu yang rumit banget kayak gini? Dan gimana ngisi ulang stoknya? Hari ini lo bakal lihat prosesnya dari potongan logam pertama sampai siap diluncurkan. Buat ngerti kenapa nggak bisa langsung produksi roket lebih banyak, lo harus lihat dulu betapa gilanya tingkat kerumitan buat bikin satu roket aja. Tomahawk panjangnya 5,5 meter, diameternya setengah meter, beratnya 1.400 kg. Kedengarannya ringan buat senjata yang bisa terbang lebih dari 1.600 km, meliuk-liuk ngikutin gunung di ketinggian 50 meter, terus ngenain target persis di jendelanya. Tapi ada satu hal yang jarang orang tahu. Sayap Tomahawk itu nggak terbuka pas diluncurin. Sayapnya dilipat di dalam badan roket. Roketnya melesat keluar dari tabung kayak torpedo gendut tanpa sayap sama sekali. Terus, setengah detik setelah meluncur, sayapnya langsung ngembang, meledak keluar. Lebar bentangannya 2,59 meter. Praktis dari nol, silinder berubah jadi pesawat. Mekanisme ini harus langsung jalan sekali coba. Nggak ada kesempatan kedua. Nggak ada pilot yang bisa benerin. Kalau sayapnya nggak kebuka, 2-4 juta dolar langsung tenggelam ke laut. Semuanya dimulai dari selembar pelat campuran logam, aluminium, titanium. Mesin CNC motongnya dengan toleransi 1/100 mm. Rambut manusia tebalnya 7/100. Jadi motongnya 7 kali lebih tipis dari rambut. Mesin pres hidrolik ngelipet pelatnya kayak kain. Pengelasannya tanpa oksigen, atmosfer inert. Soalnya gelembung udara mikroskopis di sambungan bisa bikin semuanya meledak sebelum sampai target. Setiap sambungan dicek pakai ultrasonik. Tiap jam, semuanya harus dicek. Jantung Tomahawk itu
Williams EF107. Mesin turbofan kompak seukuran tong besar. Kelihatannya biasa aja, tapi mesin inilah yang bikin rudal ini terbang rendah banget berjam-jam dengan kecepatan hampir 900 km per jam tanpa masalah sama sekali. Kok bisa? Bila turbinnya dibuat dari paduan nikel, prosesnya pakai investment casting. Pertama bikin detail dari lilin, lalu lapisi keramik. Lilinnya dilelehkan, terus logam cair dituang, cetakannya dihancurin. Setiap bilah jadi punya geometri presisi dan dipoles sampai ngkilap kayak cermin. Permukaan kasar sedikit aja bikin hambatan. Makin besar hambatan, makin boros bahan bakar, makin pendek jangkauannya. Ruang pembakarannya tahan suhu lebih dari 1000 derajat. Saluran gas keluarnya juga gitu. Terus mulai deh tahap pengujian. Tiap mesin dijalankan di dudukan beton yang penuh sensor. Semua diukur, putaran, suhu, konsumsi, getaran, bahkan kebisingannya. Soalnya kalau mesinnya terlalu berisik, bisa ketahuan posisi rudalnya saat pertempuran. Mesin mendorong, tapi arah terbangnya otak yang tentuin. Di dalam Tomahawk ada 3 sistem navigasi yang kerja bareng. Pertama, sensor inersia yang ngitung posisi sama kecepatan tanpa sinyal luar. Kedua, koreksi lewat GPS tiap beberapa detik. Ketiga, dan inilah yang bikin dia beda, Tercom, pengenalan bentuk medan. Rudal ini bawa kamera yang scan permukaan tanah selama terbang. Bandingin apa yang dilihat sama peta 3 dimensi di memorinya. Kalau di bawah ada sungai tapi peta bilang ladang, rudal langsung tahu ada yang salah dan koreksi sendiri. Keputusan otomatis dengan kecepatan 800 km per jam di ketinggian 50 meter. Tapi ada yang hampir nggak pernah disebut. Tomahawk nggak cuma terbang ke target, dia bisa nunggu. Kalau situasi berubah, rudal masuk zona tunggu, loiter, dan mulai berputar-putar. Melingkar terus tanpa ngurangin kecepatan, nunggu perintah baru. Seseorang dari pusat komando ribuan kilometer jauhnya kirim koordinat baru dan rudal langsung nurut. Ganti arah, dialihkan ke target yang beda banget. Senjata yang diluncurin sejam lalu terbang di atas wilayah musuh dan masih belum tahu bakal nyerang kemana. Bayangin sebentar, ini bukan rudal, ini drone yang bawa hulu ledak. Terus bagian kepala pandu dirakit sama robot, campur tangan manusia seminimal mungkin. Soalnya di tingkat presisi segitu, jari udah nggak sanggup. Tapi semua yang baru kamu lihat ini versi lama. Yang beneran bikin game changer itu versi barunya, Block 5. Block 4 udah jadi andalan bertahun-tahun. Raytheon udah produksi lebih dari 4000 unit. Tapi ada batasannya, cuma bisa serang target darat. Block 5 bisa lebih banyak. Varian 5A bisa ganti target pas lagi terbang dan serang kapal yang lagi bergerak. Bayangin deh, rudal yang diluncurin dari kapal selam sejauh 1000 km. Di tengah jalan dapat perintah baru, terus belok nyerang kapal induk. Varian 5B spesialisnya bunker, bawa hulu ledak JMUWES yang dirancang buat nembus beton bertulang sebelum meledak. Gak meledak di luar, masuk dulu, baru kemudian meledak. Dan Blok 5 punya satu angka lagi yang bikin merinding, jangkauan 2500 km. Dari Madrid bisa sampai Moskow. Dari kapal selam di Teluk Oman bisa jangkau semua ibu kota Timur Tengah. Satu tembakan bisa cover setengah benua. Perakitan akhir di Tucson, Arizona. Disinilah komponen-komponen terpisah jadi senjata. Komponen dari puluhan supplier datang ke sini, disatuin, dites buat terakhir kali. Tapi produksi itu bukan akhir masalah. Setiap Tomahawk butuh operasi jantung terbuka tiap 15 tahun. Dibongkar total, disertifikasi ulang bagian per bagian, update software, ganti komponen yang udah aus, pasang sistem baru. Gak cukup produksi yang baru, harus rawat juga yang udah ada. Sekarang kita balik lagi ke angka-angka di awal tadi. Disinilah ceritanya jadi beneran serius.
Dari tahun 1983, waktu produksi dimulai, total yang dibuat sekitar 9.000 Tomahawk. 9.000, lebih dari 40 tahun. Kedengarannya banyak banget, sampai lu lihat berapa yang udah kepake. Cuma di Irak aja, antara tahun 1991 sama 2003, mereka ngeluncurin 1618. Konflik lain nambah ratusan lagi. Sekarang 850 ke Iran. Hitung deh, dari stok historis bagian gede banget udah nggak ada. Terus berapa yang diproduksi sebelum serangan? Di tahun 2024 jalur produksinya ngeluarin 34 rudal. 34 setahun penuh. Bukan 100 kayak rumor yang beredar. 34. 850 diluncurin, 34 per tahun. Butuh 25 tahun buat ngeganti yang habis dalam beberapa minggu. Perusahaan RTX, induk dari Raytheon, nyadar masalahnya. Februari 2026 mereka teken kontrak sama Pentagon buat 7 tahun. Tujuannya ngegedein produksi jadi lebih dari 1000 unit per tahun. Lompatan 30 kali lipat. Investasi 2 miliar 600 juta dolar. Jalur rakit baru, supplier lebih banyak, otomasi lebih banyak. Investasi tergede dalam satu program rudal jelajah sepanjang sejarah. Tapi ini bukan bikin HP. Lu nggak bisa 3 kali lipat produksi dalam 6 bulan. Setiap bilah turbin butuh cetakan lilin sendiri. Setiap sensor butuh kalibrasi individual. Gimana saingannya? Kaliber Rusia, rival terdekat. Jangkauan mirip, kecepatan mirip. Tapi Rusia nggak punya kapasitas industri buat produksi massal. Storm Shadow Eropa jangkauannya 500 km, 4 kali lebih pendek dari Block 5. Sampai sekarang nggak ada yang punya rudal jelajah dengan kombinasi jangkauan segitu, akurasi segitu, dan bisa ubah arah pas lagi terbang. Dan satu angka lagi, efektivitas Tomahawk di medan tempur sekitar 80%. Kedengarannya oke, sampai lu kaliin. Dari 850 yang diluncurin, sekitar 170 meleset atau di-intercept. 170 rudal harga 2-4 juta per unit. Sampai 340 juta dolar yang jatuh ke tanah. Harga perang bukan cuma apa yang lu hancurin, tapi juga apa yang lu buang sia-sia. Sementara itu Tomahawk tetap jadi rudal jelajah paling banyak dipakai di dunia. Lebih dari 40 tahun bertugas, 9.000 diproduksi. Terbang rendah, terbang cepat, mikir sendiri. Mesin yang dibikin 2 tahun, tapi misinya dijalanin dalam sedetik. Kalau lu nonton sampai habis, sekarang lu tahu soal rudal jelajah lebih banyak dari 90% orang. Subscribe, di sini kita nggak nyederhanain hal-hal penting. Teman-teman, di channel ini kita ngintip ke tempat-tempat yang biasanya nggak boleh direkam kamera. Kalau kalian suka konten begini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode terbaru. Hari ini kita lagi di pabrik yang ngerakit drone serang dari lembaran besi. Tahu nggak sih? Waktu lo berdiri di tengah mesin-mesin yang berisik dan lihat gimana dari aluminium biasa aja lahir mesin yang bisa terbang ribuan kilometer, lo langsung paham. Ini bukan cuma produksi biasa, ini satu dunia penuh di mana tiap part punya cerita sendiri. Begitu ngelihat konveyornya aja udah merinding. Puluhan body drone di berbagai tahap, bau logam panas, suara press yang menggelegar sama dentuman las. Kita bakal jalan-jalan lewatin semua tahapannya, dari pemotongan lembaran sampai drone jadi, dan gue bakal tunjukin gimana semua ini kerja. Siapin diri lo, bakal banyak baja, baut, dan mungkin sedikit adrenalin, soalnya skala di sini emang bener-bener bikin takjub. Semuanya dimulai di bagian pemotongan, di mana ada tumpukan lembaran aluminium dan duralumin setebal kira-kira 2,5 mm. Materialnya dibawa dalam gulungan gede banget, dibungkus plastik pelindung biar nggak lecet waktu dikirim, terus langsung dihamparkan di meja mesin pemotong. Setiap lembar sebelum dipotong harus lewat quality control dulu. Dicek ketebalannya, permukaannya rata apa enggak, ada retak mikro atau enggak.
Mesin laser dengan presisi super tinggi memotong kontur sayap, badan pesawat, sama sirip ekor. Nggak boleh ada garis yang bengkok atau kasar, soalnya waktu terbang kesalahan 1 mm aja bisa fatal. Drone butuh aerodinamika yang sempurna, biar bisa terbang stabil dan hemat energi. Laser melelehkan tepi logam, meninggalkan potongan yang mulus, sementara pemotong plasma menghandle material yang lebih tebal. Keluar percikan api sih, tapi kedua teknologi ini ngasih geometri yang bersih tanpa perlu pengerjaan tambahan. Habis itu, potongan-potongannya dikirim ke bagian pengepresan. Mesin pres hidrolik raksasa dengan tekanan ribuan ton, mencetak lekukan, penguat struktural, sama longeron. Suaranya kayak petir loh, pas cetakan turun dan logam di bawahnya berderak, membentuk pola yang udah ditentuin. Hasilnya, panel-panel siap pakai dengan geometri yang presisi banget, yang nanti bakal disambungin jadi badan pesawat. Aluminiumnya bukan yang biasa loh, tapi paduan spesial campuran magnesium sama tembaga yang kuat banget nahan suhu dari minus 50 sampai plus 90 derajat Celcius dan nggak retak gara-gara getaran atau gesekan. Material ini lebih ringan dari baja, tapi tetap cukup kuat buat konstruksi yang harus bertahan berjam-jam terbang non-stop. Selanjutnya, rakit fuselage. Di sini suasananya beda nih. Para pekerja pakai baju pelindung, meja-meja penuh gambar teknik, dan segudang peralatan lengkap. Tiap panel dicek pakai ultrasonik buat deteksi cacat tersembunyi, terus dibengkokin, dilubangin, dan disekrup pakai baut. Gue lihat sendiri gimana mereka rakit bagian ekor. Kayak Lego gitu, cuman ukuran asli, panjangnya sampai beberapa meter. Bautnya juga nggak sembarangan, tapi dari titanium atau baja paduan tinggi, dengan ulir yang awet bertahun-tahun. Ada juga lini otomatis di mana robot-robot pasang paku keling sendiri, ribuan buah per jam, tanpa capek dan tanpa salah. Sementara fuselage mulai terbentuk, di stand sebelah mesin-mesinnya udah mulai dengung. Di sini semua soal kesederhanaan dan keandalan. Mesin bensin 2 tak kecil, mirip yang ngejalanin moped jadul atau mesin potong rumput. Tapi dioptimalkan buat terbang. Nggak ada turbin rumit atau kompresor, cuma silinder, karburator, busi, sama propeller pendorong di belakang. Tenaganya sekitar 15 tenaga kuda, tapi buat drone seberat 200 kiloan ini udah lebih dari cukup buat ngebawa ribuan kilometer dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Konstruksi sederhana ini pilihan sadar. Makin sedikit komponen, makin sedikit titik kegagalan dalam penerbangan otonom yang panjang. Mesinnya datang dalam kondisi setengah jadi, blok udah terakit lengkap sama kruk as, piston, dan sistem pembuangan. Pertama-tama dipasang ke rangka duralumin, yang kemudian dikencangkan ke bagian belakang fuselage. Pekerja bersarung tangan masukin mesin ke slotnya, sejajarkan sama lubang baut, terus kencangkan baut pakai kunci torsi. Tiap baut punya torsi spesifik yang udah ditentuin di dokumen. Setiap baut pakai ring anti getaran, soalnya getaran waktu terbang bisa bikin sambungan kendor dalam hitungan jam. Habis itu sambungin jalur bahan bakar. Selang karet tipis dari tangki di sayap menuju karburator lewat filter, biar kotoran nggak nyumbat jet. Bahan bakarnya, bensin pesawat biasa, dicampur aditif buat stabilitas di jarak jauh. Tangki dipasang di dalam sayap, dan kapasitasnya dihitung supaya drone bisa terbang full tanpa ngisi ulang. Tapi ya gitu, pusat gravitasi bergeser seiring bahan bakar habis, dan autopilot ngerti banget nih, dia atur sendiri. Terus elektronik pengendali mesin. Katup throttle dikaitin ke servomotor yang nurut sama autopilot. Dia ngatur RPM sendiri tergantung ketinggian, kecepatan, sama sisa bensin. Servomotornya kecil kayak yang di RC model gitu, tapi pakai gear metal biar kuat. Plastik mah nggak bakal tahan. Baling-balingnya dipasang terakhir, 2 bilah, pitch-nya disetel di test bench khusus. Dibalance pakai laser biar nggak ada getaran yang bisa rusak poros atau konstruksi sayap. Pas idle suaranya kayak motor bebek di kejauhan gitu, tapi full gas. Ngaung kayak pesawat mini.
Selanjutnya, tes mesin. Mesinnya dikunci di vibration test stand, disambungin ke komputer, terus dinyalain. Detik-detik pertama, asap tipis keluar dari oli. Habis itu putaran mesin udah stabil. Masternya dengerin, ada nggak bunyi ketukan logam, apakah knalpot kerja mulus, apakah silindernya nggak kepanasan sampai lewat 95 derajat Celcius. Sensor-sensor ngambil data real time, suhu, tekanan oli, kecepatan putaran. Mereka setting baling-balingnya, ganti-ganti sudut bilahnya, biar daya dorongnya maksimal, tapi hemat bahan bakar. Tiap mesin dicek di stand paling agak beberapa jam non-stop. Simulasi beban kayak lagi terbang beneran. Kalau semuanya oke, mesinnya diawetkan, dibungkus plastik terus ditaruh di samping badan drone. Pasang ke drone-nya cuma butuh beberapa menit. Masukin ke bagian ekor, kencengin baut-bautnya, cek selang bahan bakar sama kabelnya. Beres, udah siap dibawa ke lapangan uji terbang. Nah, sayapnya itu cerita tersendiri nih. Dari lembaran duralumin, mereka nge-stem rusuk-rusuk sayap sama longeron, terus direkatkan sama isian busa buat bikin profil aerodinamis, dan di atasnya dilapisi kain atau plastik. Bentangan sayapnya sekitar 2,5 meter, dan masing-masing sayap itu ringan banget kalau dipegang. Kayak bulu gitu, tapi kuat kayak papan kayu. Di dalamnya banyak yang disembunyiin, metangki bahan bakar, kabel-kabel, sama sebagian elektronik. Sayapnya dipasang ke badan pesawat pakai sambungan cepat lepas. Jadi drone-nya bisa dibongkar buat transportasi dan dirakit lagi langsung di lapangan dalam hitungan menit aja. Soal isi elektroniknya juga perlu dibahas tersendiri. Ternyata simple banget loh. Modul navigasi, autopilot pakai chip, sensor ketinggian sama arah, barometer sama akselerometer. Nggak ada yang lebih, soalnya drone ini harus bisa terbang sendiri, ngikutin jalur yang udah ditentuin, ribuan kilometer di atas tanah, tanpa campur tangan operator. Para programmer ngetes softwarenya di stand khusus. Masukin koordinat, terus model virtual di layar terbang persis sesuai rute yang udah direncanain, ngelilingin medan dan jaga ketinggian. Setelah rakitan akhir selesai, dimulai deh pengecatan dan kamuflase. Badan drone dilapisi cat dasar anti karat, terus di atasnya disemprot cat khusus penyerap gelombang radar. Warnanya abu-abu kehijauan, mati biar nggak kilap kena matahari. Ini bukan cuma buat estetika doang. Lapisan kayak gini beneran bikin drone makin susah kedeteksi radar. Habis itu, tes di berbagai alat. Dicek keseimbangannya, getarannya, tangki bahan bakarnya bocor apa enggak. Yang menarik, drone-drone ini nggak cuma dites dalam kondisi normal aja, tapi juga di ruang vakum. Buat tahu gimana komponen dan sambungannya bakal bereaksi di ketinggian ekstrem, di mana tekanan sama suhu udara turun drastis banget. Kalau semua oke, drone langsung masuk tahap uji terbang. Diluncurin pakai ketapel, naik, capai ketinggian target, jalanin program, terus balik lagi. Senyap, hampir tanpa asap, kayak ngilang gitu aja di langit, bagai hantu. Skala produksinya gila sih. Di lini perakitan, puluhan unit dirakit bareng dalam waktu bersamaan, kerjanya non-stop 24/7 dalam 3 shift. Para ahli metalurgi lebur paduan logam, operator mesin bubut bentuk poros, teknisi elektronik solder papan sirkuit. Semuanya di satu kompleks, dan tiap tahapan sinkron sempurna satu sama lain. Kontrol kualitas ketat di setiap tahap, soalnya satu komponen cacat aja bisa bikin satu drone jadi gagal total. Satu torpedo harganya lebih dari 4 juta dolar. Beratnya hampir 2 ton, panjangnya 6 meter dan ngebut di bawah air dengan kecepatan lebih dari 50 knot. Itu lebih dari 90 km per jam di lingkungan yang hambatannya 800 kali lebih besar dari udara. Dan ada senjata yang bisa ngelakuin ini 3 kali lebih cepat loh. Dari lempengan aluminium sampai tes akhir di ruang tekanan, begini cara bikin salah satu perangkap paling canggih yang pernah manusia celupin ke laut. Torpedo itu mesin otonom yang harus bisa berenang, mikir, dan membunuh sekaligus. Terdiri dari 5 bagian utama. Di bagian paling depan, kepala pengarah dengan sonar aktif dan pasif. Di belakangnya, hulu ledak, biasanya sekitar 300 kg bahan peledak. Selanjutnya, ruang bahan bakar dengan bahan bakar satu komponen,
Ottofuel 2, terus mesin dengan turbin atau piston, dan di bagian belakang pendorong, pompa jet dengan bilah rotor dan stator. Setiap elemen ini diproduksi di pabrik berbeda, sering di negara berbeda, dan penyambungannya butuh toleransi sampai sepersekian milimeter. Sebelum torpedo masuk ke kapal selam, dia melewati tangan ratusan insinyur, tukang las, programmer, dan penguji. Badan torpedo itu bukan tipe dari toko bangunan biasa loh. Ini casing yang dikerjain dengan presisi tinggi dari aluminium aviation grade 7075 atau paduan baja khusus, tergantung produsen sama tujuan penggunaannya. Diameter torpedo berat standar tuh 533 mm, tepat 21 inci. Ukuran ini nggak asal ya, sesuai banget sama tabung peluncur torpedo di kapal selam NATO dan udah jadi standar dunia selama puluhan tahun. Produksinya dimulai dari batang aluminium masif yang masuk ke mesin CNC. Mesin fresh 5 sumbu ini ngelupas logam dengan akurasi sampai 5/1000 mm. Ngebentuk profil hidrodinamis luar sama dudukan pemasangan dalamnya. Permukaannya dipoles biar hambatan air berkurang. Setiap badan torpedo bakal lewat kontrol ultrasonik, nyari retakan mikro yang kalau ada tekanan ratusan meter di kedalaman bisa bikin strukturnya pecah dari dalam. Jantung torpedo itu mesinnya. Kebanyakan torpedo berat modern kayak Mark 48 buatan Amerika digerakin sama mesin piston Swash plate. Bahan bakarnya Ottofuel 2, cairan satu komponen berbasis diazonate propylen glycol. Strukturnya mirip nitrogliserin dan nggak butuh oksidator dari luar buat terbakar. Cukup katalis platinum sama suhu aja. Prosesnya gini, bahan bakar masuk ke ruang dekomposisi. Pas kontak sama katalis langsung terurai. Ngasilin gas panas dengan tekanan lebih dari 60 atmosfer. Gas-gas ini gerakin piston. Pistonnya muter swash plate yang ngubah gerakan bolak-balik jadi gerakan putar. Di ujungnya ada pompa jet dengan puluhan bilah rotor yang nyemburin air ke belakang dengan kekuatan gede banget. Semua mesin ini muat dalam silinder diameter 53 cm. Tapi kecepatan itu satu hal, kena target itu cerita lain lagi. Torpedo modern punya dua cara buat nyari sasaran. Pertama, pakai kabel. Dari bagian belakang torpedo keluar kabel tipis. Dulu tembaga, sekarang makin sering pakai serat optik yang nyambungin torpedo ke komputer tempur kapal. Lewat kabel ini yang lebih tipis dari rambut, data mengalir dengan bandwidth 10 megabit per detik. Operator bisa lihat apa yang torpedo lihat dan bisa ubah arah torpedonya secara real time. Jangkauan panduan pakai kabel bisa sampai puluhan kilometer. Cara kedua, akustik. Kepala pencari di bagian depan torpedo ngirim pulsa suara dan dengerin gema dari badan target. Ini mode aktif. Ada juga mode pasif. Torpedo cuma dengerin suara musuh dan gerak ke arah sumber suara paling keras. Versi terbaru kayak Mark 48 Mod 7 kerja di rentang frekuensi luas yang bikin mereka hampir kebal sama sistem pertahanan anti torpedo. Sekarang hulu ledaknya, 300 kg bahan peledak PBXN 103, campuran yang jauh lebih powerful dari TNT biasa. Komposisi khusus yang dirancang dengan bubuk aluminium, amonium perklorat, dan pengikat polimer. Detonasi di bawah air tuh beda banget sama di darat. Ledakan menciptakan gelembung gas yang mengembang, terus kemudian runtuh ke dalam. Dan keruntuhan inilah yang menghasilkan gelombang tekanan kedua yang super destruktif. Torpedo ini bahkan nggak perlu mengenai badan kapal secara langsung. Mark 48 diprogram buat lewat di bawah kapal dan meledak di bawah lunas. Gelombang kejutnya mematahkan tulang punggung kapal, literally. Badan kapal terangkat lalu jatuh kembali, robek di titik telemahnya. Buat perbandingan, PBXN Strip 103 menciptakan zona kerusakan 50% lebih luas dibanding campuran klasik TNT dengan aluminium yang dipakai di Perang Dunia Kedua. Terus yang torpedo paling kenceng di dunia gimana?
Jadi di tahun 60-an, lembaga Soviet NII-24 dapat tugas gila. Bikin senjata yang bisa ngehancurin kapal selam nuklir sebelum mereka sempat bereaksi. Hasilnya, Skval VA-111. Ini bukan torpedo biasa yang berenang di air. Ini torpedo yang terbang dalam gelembung gas. Teknologinya namanya superkavitasi. Jadi gini, hidung torpedo yang udah dirancang khusus ngebelokin air ke samping. Terus ada generator gas di bagian depan yang bikin lapisan udara tipis ngelilingin seluruh badan torpedo. Torpedo ini literally nggak nyentuh air sama sekali. Penggeraknya, roket bahan bakar padat yang ngedorong sampai kecepatan kavitasi. Habis itu nyala deh mesin ramjet bawah air yang kerja dari reaksi logam sama air laut. Hasilnya 200 knot, 370 km per jam di bawah air. 4 kali lebih cepat dari torpedo biasa. Bahkan ada kabar versi yang bisa tembus 500 km per jam loh. Nggak ada satu torpedo pun yang keluar dari pabrik tanpa melewati pengujian yang mirip-mirip penyiksaan gitu. Di Keyport, negara bagian Washington, ada Naval Undersea Warfare Center. Salah satu tempat paling dijaga ketat di Angkatan Laut Amerika. Di dalamnya terdapat ruang tekanan sepanjang 14 meter dengan diameter hampir 4 meter, diisi sama 40.000 liter air. Para penguji bisa meniru tekanan dari kedalaman manapun, suhu arktik atau tropis, dan akustik laut. Di dalam ruang ini ada ruang kedua yang lebih kecil, ruang anekoik, yang menyerap suara buat merekreasi kondisi laut lepas. Torpedonya diluncurkan, sonarnya memindai ruangan dan para insinyur ngecek setiap parameternya. Apakah mesinnya nyala tepat waktu? Apakah sistem pengarahannya mengunci target? Apakah detonatornya nggak meledak duluan? Baru setelah lolos semua tes, torpedo itu dapat sertifikat dan dimuat ke kapal. Pasar torpedo itu worth miliaran dolar dan terus naik. Desember 2023, Raytheon neken kontrak sama Angkatan Laut AS buat 575 unit Mark 48 Mod 7 senilai 3,3 miliar dolar. Leonardo dari Italia bikin keluarga Black Shark. Naval Group dari Prancis, torpedo F-21 buat kapal selam Scorpion. Atlas Elektronik dari Jerman, Seahawk Mod 4, torpedo pertama di dunia yang pakai serat optik buat navigasi. Terus, perusahaan Turki Roketsan lagi bangun torpedo berat Akia, full otonom, jangkauannya lebih dari 50 km. Setiap mesin ini tuh hasil penelitian puluhan tahun, investasi miliaran dolar, dan teknologi yang nggak bisa lu beli sembarangan di pasaran. Di balik setiap torpedo itu ada lab akustik, lapangan uji bawah laut, sama orang-orang yang paham banget kalau kesalahan sekecil apapun pas perakitan bisa berarti kapal hilang beserta seluruh awaknya. Panjangnya 6 meter, beratnya 2 ton, harganya 4 juta dolar per biji. Bahan bakarnya mirip nitrogliserin. Kabelnya lebih tipis dari rambut, tapi lewat situ semua perintah ngalir. Muatan hulu ledaknya 300 kg, bisa ngepatahin tulang punggung kapal tanpa nyentuh sama sekali. Dan di suatu tempat di dasar ruang uji coba di Keyport, sebuah sampel lagi baru aja diluncurin. Sonarnya scan dinding, mesinnya mulai ngebut. Para insinyur ngecek parameter terakhir. Bentar lagi torpedo ini bakal masuk ke tabung torpedo kapal selam dan menghilang ke kegelapan samudra. Awalnya cuma batang aluminium di mesin CNC. Akhirnya, di bawah lunas kapal musuh, dalam sunyi, nebut 90 km per jam. Dari cetakan aluminium sampai ke samudra, 6 meter engineering murni. Setiap tahun di dunia, hanya dibuat 21 pesawat misterius B-2 Spirit, hantu langit yang sesungguhnya. Panjangnya hampir seperti gedung bertingkat, dan bentangan sayapnya lebih besar dari lapangan sepak bola. Tapi, intrik utamanya terletak pada materialnya. Komposit, titanium, dan paduan aluminium membuatnya ringan, namun sangat kuat dan hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hilang di dalam lapisan-lapisannya.
Cat menyerap sinyal dan mesin menyembunyikan jejak panasnya, seperti bayangan di langit malam. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah mitos rekayasa yang telah menjadi legenda selama puluhan tahun. Tonton sampai akhir dan Anda akan mengetahui rahasia yang bahkan tidak ditampilkan dalam arsip militer. Semuanya dimulai dengan pemilihan material. Dan di sini, B2 Spirit benar-benar luar biasa. Untuk badannya, tidak digunakan logam biasa seperti pada pesawat lama, melainkan komposit, titanium, dan paduan aluminium. Komposit adalah sandwich berlapis-lapis dari serat dan resin yang lebih ringan dari baja, namun jauh lebih kuat. Berkat material inilah, pesawat ini tidak hanya menahan beban yang sangat besar, tetapi juga tetap hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hanya hilang di dalam lapisan komposit tanpa memantul kembali. Bayangkan, panjang B2 hampir 21 meter dan bentangan sayapnya lebih dari 52 meter. Ini seperti lapangan sepak bola, hanya saja bukan rumput, melainkan stealth hitam yang meluncur di langit. Berat B20 lebih dari 71 ton, dan massa lepas landas maksimumnya mencapai 171.000 kg. Namun, bahkan dengan ukuran seperti itu, pesawat ini terlihat elegan karena bentuknya adalah aerodinamika murni. Tidak ada tonjolan berlebih, semuanya halus seperti di alam. Setiap detail dibuat dengan presisi tinggi. Titanium dan aluminium digunakan di tempat yang membutuhkan kekuatan khusus, misalnya pada titik pemasangan mesin atau roda pendaratan. Sedangkan komposit menutupi hampir seluruh permukaan. Merekalah yang bertanggung jawab atas stealth dan keringanan. Ngomong-ngomong, lapisan khusus pada badan pesawat tidak hanya menyerap gelombang radio, tetapi juga melindungi pesawat dari suhu ekstrim di ketinggian lebih dari 15.000 meter. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bertahap, penghalusan, kontrol kualitas, penerapan lapisan khusus. Setiap milimeter diperiksa dengan pemindai laser agar tidak ada retakan atau celah sekecil apapun. Di sini semuanya berada di level teknologi tinggi. Robot dan manusia bekerja bersama menciptakan karya seni rekayasa yang sesungguhnya. Berkat material dan teknologi inilah, B2 Spirit dapat terbang ribuan kilometer sambil tetap tidak terlihat oleh radar maupun kamera thermal. Dalam B2 Spirit tidak ada yang kebetulan. Setiap lengkungan badan pesawat, setiap garis sayap adalah hasil ribuan jam perhitungan dan pengujian. Para insinyur benar-benar menggambar pesawat di udara agar tidak hanya terbang, tetapi menyatu dengan langit. Berkat bentuk inilah, B2 terlihat sangat futuristik. Seolah-olah pesawat ini tidak diciptakan untuk menantang udara, tetapi untuk menjadi bagian darinya. Setiap detail, bahkan tonjolan terkecil, dihitung dengan superkomputer. Bayangkan, bahkan paku keling dan sambungan pada badan pesawat disembunyikan agar tidak menciptakan pantulan berlebih bagi radar. Dan ada juga senjata rahasia di sini, cat khusus. Ini bukan sekadar lapisan hitam matte, tetapi lapisan multikomponen yang menyerap gelombang radio dan tidak membiarkannya memantul kembali. Itulah sebabnya bahkan radar yang kuat melihat B2 sebagai titik kecil atau bahkan tidak menyadarinya di langit. Perakitan B2 Spirit adalah pertunjukan rekayasa sejati yang terjadi di bengkel-bengkel besar yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang terpilih. Di sini berkuasa atmosfer kerahasiaan maksimal. Manusia dan robot bekerja bersama seperti satu tim. Robot mengangkat dan menahan bagian-bagian besar, sementara para insinyur memasang detail terkecil secara manual. Badan pesawat dirakit bagian demi bagian, seperti puzzle 3 dimensi raksasa, di mana setiap elemen harus pas pada tempatnya dengan sempurna. Semua sambungan diperiksa dengan laser. Ini terlihat seperti adegan dari film fiksi ilmiah. Derek besar, pemindai laser, orang-orang berseragam khusus, robot yang bergerak dengan presisi luar biasa. Setiap hari di bengkel-bengkel ini adalah satu langkah lagi menuju penciptaan pesawat yang mengubah aturan main di dunia penerbangan. Selanjutnya, mesin-mesin memasuki panggung, jantung sejati B2 Spirit. Para perancang menyembunyikan mesin di dalam badan pesawat, bukan menempatkannya di luar seperti kebanyakan pesawat.
Berkat integrasi seperti itu, B2 terlihat sangat halus, dan ini juga membantu menyembunyikan jejak panas. Semua triknya ada pada knalpot. Gas panas yang biasanya terlihat jelas oleh sensor inframerah, di sini melewati saluran panjang khusus. Dalam saluran ini, gas-gas mendingin, bercampur dengan udara dingin, dan baru setelah itu keluar. Karena itu, bahkan kamera thermal modern melihat B2 sebagai bayangan yang hampir tidak terlihat di langit. Kokpit pesawat terisolasi, terlindung dari kebisingan, dan cahaya, nyaman bahkan selama penerbangan berjam-jam. Selanjutnya, pada dasar ini dilapisi lapisan isolasi, agar di dalam selalu tenang dan nyaman, bahkan jika mesin mengaum di luar. Rasanya seperti berada dalam kapsul yang mengisolasi dari seluruh dunia. Sekarang, di tengah kokpit dipasang 2 kursi, berdiri berdampingan, seperti di mobil sport modern. Kursi lembut namun kuat, dengan banyak penyesuaian. Di depan masing-masing, layar digital besar. Semua kontrol ada dalam jangkauan, panel sentuh, joystick, tombol dengan tekstur berbeda agar mudah ditemukan bahkan dengan sentuhan. Di sekeliling, panel dengan instrumen. Mereka tidak menonjol, tetapi mengalir dengan halus satu ke yang lain seperti ombak. Di kokpit ada zona kecil untuk istirahat, tempat untuk makan, bahkan toilet kecil. Ini adalah ruang di mana Anda bisa bersantai saat rekan Anda memegang kendali. Semuanya dibuat agar kru bisa tetap fokus dan tidak lelah, bahkan selama penerbangan yang berlangsung lebih dari sehari. Ketika kokpit sudah siap, kokpit dilapisi dengan komposisi khusus yang melindungi dari perubahan suhu, dari cuaca beku hingga panas. Semua sambungan disegel agar tidak ada angin atau kebisingan asing sedikit pun. $3 miliar. Beratnya 7.800 ton. Panjangnya 115 meter. Ini bukan kapal induk atau pesawat luar angkasa. Ini satu kapal selam nuklir kelas Virginia. Mesin yang dibangun selama 7 tahun dan bisa bertahan di bawah air berbulan-bulan tanpa muncul ke permukaan satu kali pun. Di dalamnya, reaktor nuklir yang lebih kuat dari kota kecil. Di luarnya, badan kapal dari baja super kuat yang bisa nahan tekanan di kedalaman 500 meter. Itu lebih dalam dari tinggi gedung Empire State Building. Setiap detail monster ini dicek ratusan kali. Satu kesalahan aja, dan $3 miliar bakal jadi peti mati logam di dasar laut. Gimana sih caranya bikin sesuatu yang segitu rumitnya? Gimana nyambung badan kapal yang nggak bakal bocor di kedalaman yang bisa ngeremukkan tank? Gimana masukin reaktor nuklir ke dalamnya supaya 130 orang kru bisa hidup di sampingnya bertahun-tahun? Tonton sampai habis. Lu bakal lihat gimana lahirnya senjata paling mematikan di lautan. Galangan kapal electric boat di negara bagian Connecticut. Luasnya 170 hektar. Ada 19.000 orang yang kerja di sini. Ini bukan cuma pabrik biasa. Ini kayak kota yang bikin benteng bawah laut. Di depan lo, bengkel gede banget panjangnya 300 meter. Di langit-langit ada crane yang bisa ngangkat 200 ton per unit. Di lantai ada silinder baja raksasa. Ini bagian-bagian kapal selam masa depan. Beratnya masing-masing kayak 10 bus. Totalnya bakal ada 9 unit. Sekarang masih terpisah nih, tapi beberapa bulan lagi, tukang las bakal nyambungin mereka jadi satu badan yang lebih panjang dari lapangan sepak bola. Di sebelahnya ada bagian lain yang udah jadi. Di dalamnya kelihatan pipa, kabel, sekat-sekat. Ini kayak Lego gitu, cuma setiap bagiannya beratnya berkilo-kilo ton. Di bengkel lain lagi ada pemasangan bagian reaktor. Nggak sembarang orang bisa masuk ke sana tanpa izin tingkat rahasia. CCTV, penjaga sensor radiasi. Di sini mereka pasang jantungnya kapal selam, reaktor nuklir. Satu kesalahan aja mau seluruh proyek bisa bahaya. Prosesnya jalan terus 24 jam. 3 shift masing-masing 8 jam. Kapal selam ini nggak bisa nunggu. Pembangunannya dimulai dari badan kapal. Baja kelas HU-80. Ketebalan lembaran dari 3 sampai 5 cm. Ini cukup buat tahan tekanan 50 atmosfer di kedalaman 500 meter.
Lembarannya dibengkokkan pakai mesin press gede banget. Tekanannya 2000 ton. Logamnya sampai bersuara keras tapi akhirnya jadi bentuk yang pas. Seksi-seksi silinder dilas manual. Ini kerjaan buat yang jago banget. Setiap sambungan las dicek pakai sinar X. Kalau ada retak mikro sedikit aja, seksinya langsung ditolak. Tukang lasnya kerja pakai pakaian pelindung. Suhu pengelasan 1600 derajat Celcius. Satu sambungan bisa makan waktu 8 jam non-stop. Di dalam seksi-seksinya dipasang sistem-sistem. Pipa-pipa buat pendingin reaktor. Kabel buat elektronik, panjang totalnya lebih dari 150 km. Cuma buat satu kapal selam. Sistem ventilasinya, kru bakal napas udara daur ulang berbulan-bulan. Sekat-sekat pembatas bagi badan kapal jadi ruang-ruang terpisah. Kalau satu kebanjiran, yang lain harus tetap kuat. Setiap elemen dites di bawah tekanan. Digenangin air terus dilihat. Tahan apa enggak? Cacat produksi nggak boleh ada. Kesalahan di permukaan cuma masalah kecil. Kesalahan di kedalaman artinya mati. Tahun 1954. Dari galangan kapal, turun kapal selam nuklir pertama di dunia, USS Nautilus. Revolusi banget di dunia angkatan laut. Sebelumnya, kapal selam itu lebih kayak kapal yang bisa menyelam aja. Mereka berlayar di permukaan pakai mesin diesel, terus nyelam sebentar doang, pakai baterai. Nautilus ngubah semuanya. Reaktor nuklir ngasih energi tanpa butuh udara. Kapal selamnya bisa jalan di bawah air berbulan-bulan. Di tahun 1958, Nautilus nembus es di Kutub Utara. Ini nggak mungkin terjadi sebelumnya loh. Kapal selam diesel bakal kehabisan napas dalam sehari. Tapi Nautilus jalan di kedalaman 100 meter, dan reaktornya jalan mulus banget kayak jam. Perang dingin butuh lebih banyak kapal selam kayak gini. Muncul kelas Skipjack, terus Permit, terus Los Angeles yang legendaris itu. Tiap generasi makin senyap, makin dalam, makin mematikan. Soviet bikin punya mereka sendiri, November, Victor, Akula. Dimulailah perlombaan. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih senyap, siapa yang lebih dalam. Samudra berubah jadi medan perang raksasa-raksasa yang nggak kelihatan. Amerika unggul di teknologi senyap-senyapnya. Kapal selam mereka bisa sembunyi sampai sonar musuh cuma dengar suara laut doang. Tahun 90-an, Uni Soviet bubar, tapi armada kapal selam mereka tetap jadi prioritas. Tahun 2004, AS ngeluncurin program baru, kelas Virginia. Ini bukan cuma versi upgrade dari kapal selam lama loh. Ini filosofi yang benar-benar baru. Mesin multifungsi buat perang abad 21. Virginia bisa ngapa-ngapain. Berburu kapal selam musuh, ngeluncurin rudal jelajah ke target darat, nyebarin pasukan khusus, mata-mata di perairan musuh pasang ranjau. Harga satu kapal selam aja naik jadi $3 miliar. Tapi teknologinya bikin takjub banget. Badan kapalnya dilapisi keramik khusus yang nyerap suara. Kapal selam ini jalan lebih senyap dari suara hujan di permukaan laut. Baling-balingnya diganti sama sistem jet air, makin nggak berisik. Di dalamnya box sistem kontrol digital. Dulu butuh 140 orang kru. Sekarang 130. Otomasi ngambil alih sebagian kerjaan. Sonar generasi baru bisa dengar target sejauh ratusan kilometer. Torpedo dengan AI yang nyari musuh sendiri. Ini bukan cuma kapal selam biasa nih. Ini benteng terapung dengan otak superkomputer. Jantungnya kapal selam ini tuh di bagian reaktor. Di sini dipasang reaktor tipe S9G. Tenaganya gede banget, 210 megawatt energi termal. Bayangin aja, ini cukup buat nyalain satu kota kecil dengan penduduk 100.000 orang loh. Tapi di kapal selam ini, semua tenaga itu dipakai buat turbin. Reaktornya manasi air sampai 300 derajat dengan tekanan 150 atmosfer. Airnya nggak mendidih, soalnya tekanannya tahan banget. Nah, air super panas ini masuk ke heat exchanger, terus mengubah sirkuit sekunder jadi uap. Uapnya mutar turbin. Turbinnya putar poros. Porosnya gerakin water jet. Kapal selamnya langsung melaju deh. Kecepatannya di bawah air 25 knot. Itu sekitar 46 km per jam. Kedengarannya sih nggak cepet-cepet amat ya, tapi buat kapal selam itu udah kenceng banget. Dan yang paling keren, bahan bakarnya cukup buat 33 tahun.
Reaktornya nggak perlu diisi ulang sepanjang masa operasi kapal selam. Di dalam zona aktifnya ada uranium-235. Pengayaannya 97%. Ini hampir setara uranium tingkat senjata nih. Perlindungan dari radiasi pakai lapisan timbal sama boron setebal 1 meter. Kru kapal tinggal 30 meter dari reaktor dan radiasi yang mereka terima malah lebih dikit daripada penumpang pesawat yang terbang di ketinggian 10.000 meter. Teknologi keamanannya udah teruji puluhan tahun. Persenjataannya bisa ngehancurin seluruh armada musuh atau ngeratain kota sampai nggak tersisa apa-apa. Ada 12 silo peluncuran vertikal. Tiap silo bisa ngebawa rudal jelajah Tomahawk. Jangkauannya 2.500 km. Kapal selamnya muncul ke kedalaman peluncuran, 50 meter. Tutup silo kebuka. Rudal melesat keluar pakai generator gas. Begitu di permukaan, mesin utamanya nyala dan rudal langsung ngebut ke target. Akurasinya 5 meter. Bisa nembus jendela spesifik di gedung yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya. 4 tabung torpedo kaliber 533 mm. Torpedo Mark 48 dengan panduan kabel dan pencarian target aktif. Kecepatan torpedonya 63 km per jam di bawah air. Dia bisa ngejar target, bermanuver, ngindarin jebakan. Satu hantaman aja, kapal dengan bobot 10.000 ton langsung tenggelam. Sistem perang elektroniknya bisa ngejam sonar musuh. Umpan-umpannya bikin target palsu. Kapal selam ini jago bertarung dan jago kabur. Tugasnya tetap nggak kelihatan sampai detik terakhir. Dan pas musuh sadar mereka diserang, udah terlambat. Nah gitu deh, setelah 7 tahun kerja keras dari 20.000 orang, lahirlah mesin yang ngewakilin puncak teknologi manusia. Setiap senti kapal selam ini adalah hasil dari puluhan tahun pemikiran teknik. Setiap sistemnya udah diuji ribuan jam. Ini bukan cuma sepotong logam doang yang ada reaktornya. Ini simbiosis dari fisika, kimia, metalurgi, elektronik, dan keahlian manusia. Di dalam tabung baja ini, 130 orang bakal ngabisin waktu berbulan-bulan jauh dari matahari, dalam kesunyian abadi di kedalaman laut. Mereka bakal makan, tidur, kerja di ruang tertutup seukuran rumah kecil. Di atas kepala mereka, kilometer demi kilometer samudra. Di bawah kaki mereka, kegelapan abadi. Tapi mereka tahu kok, mereka dilindungi sama rekayasa terbaik di dunia. Kapal selam nuklir itu lebih dari sekadar senjata. Ini bukti nyata kemampuan otak manusia ketika teknologi ketemu sama tekad. 3 miliar dolar, 7 tahun kerja, ribuan ton baja dan pengetahuan. Semua itu demi satu tujuan. Biar jauh di bawah ombak, di tempat yang nggak ditembus cahaya dan suara, bergeraklah kekuatan tak terlihat yang bisa ngubah jalannya sejarah cuma dengan satu tekanan tombol. Samudra nggak lagi milik alam doang, manusia udah belajar menguasai kedalaman. Tiap jam di dunia ini, puluhan reaksi nuklir terjadi. Tapi cuma segelintir orang yang tahu kalau di jantung setiap bom atom ada material yang bisa ngehancurin satu kota dalam hitungan detik. Ini bukan cuma senjata biasa, ini bintang mini yang diciptain sama manusia. Lo bakal tahu gimana dari uranium biasa bisa lahir ledakan sekuat ribuan matahari, kenapa pasir di New Mexico berubah jadi kaca, dan apa yang terjadi sama pulau yang sekarang udah nggak ada lagi. Dan yang paling penting, rahasia apa sih yang disembunyiin di dalam hulu ledak nuklir? Tonton sampai habis, soalnya endingnya bakal ngubah cara lo ngeliat dunia modern. Zaman dulu banget, waktu dunia baru belajar dengar suara atom, ada beberapa orang jenius yang berhasil ngintip ke dalam yang nggak kelihatan, ke jantungnya materi. Itu tuh tahun-tahun waktu sains masih jalan sambil meraba-raba, tapi semangatnya gede banget. Ahli kimia Jerman Otto Hahn bareng Fritz Strassmann kayak alkemis zaman modern gitu, nemuin uranium bisa pecah. Ini kayak es di sungai yang retak dan di baliknya ada raksasa yang lagi tidur. Sementara Eropa lagi persiapan perang, di seberang lautan ada sekelompok orang yang diam-diam ngumpul, yang nanti bakal disebut penguasa api atom.
Di Guru New Mexico, dimulailah proyek Manhattan. Fisikawan biasa, Oppenheimer, Fermi, Teller, jadi pencipta kekuatan terdahsyat yang pernah dilihat manusia. Pas musim panas tahun 1945, di bawah awan fajar, meledaklah bom nuklir pertama. Pasir berubah jadi kaca, langit jadi api. Dan di tengah kesunyian total, salah satu ilmuwan bisik, "Sekarang gue udah jadi kematian, penghancur dunia." Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Hiroshima dan Nagasaki jadi halaman duka yang kelam banget. Dan pas dunia mikir udah ngeliat semuanya, Uni Soviet balas. Di bawah pimpinan Igor Kurchatov, tahun 1949, bom atom Soviet pertama meledak. Terus 10 tahun kemudian, Tsar Bomba. Kekuatannya bisa ngehancurin kota seukuran Paris loh. Ironisnya nih, senjata nuklir malah jadi perisai, bukan pedang. Keberadaannya bikin musuh-musuh terpaksa ngobrol. Ide-ide soal keamanan, kontrol, diplomasi jadi lebih penting daripada perang beneran. Umat manusia untuk pertama kalinya nanya pertanyaan gede. Bisa nggak sih kita sepakat biar semua bisa survive? Makanya muncul doktrin pencegahan, jangan nyerang. Karena lo tahu serangan itu bakal berakhir jadi bencana. Dan meskipun keseimbangan ini susah disebut sempurna, tapi dia berhasil ngasih puluhan tahun tanpa perang global antara negara-negara adidaya. Satu era utuh, dingin, bikin gelisah, tapi tanpa front perang massal. Riset nuklir itu ngehasilin industri-industri baru, pembangkit listrik nuklir, reaktor buat kapal selam, diagnostik medis. Bahkan, proyek luar angkasa juga kebagian dorongan gara-gara kita makin ngerti tentang atom. Buat nyiptain yang paling mengerikan, kita jadi belajar ngerti yang paling rumit. Iya sih, senjata nuklir itu bahaya banget. Tapi ini juga cerminan kebijaksanaan manusia. Kita udah bikin sesuatu yang super powerful, tapi nggak dipakai secara massal. Ini cerita tentang kekuatan yang kita putuskan buat ditahan, tentang sains yang ngajarin kita buat nggak nguasain, tapi hidup berdampingan. Di kedalaman laboratorium, di mana lampu-lampu redup nyinarin blueprint, disitulah dimulainya perjalanan nyiptain bom nuklir. Ini bukan cuma rakit-rakit logam aja, ini alkimia modern, di mana setiap gram bahan punya kekuatan ribuan matahari. Semuanya dimulai dari uranium atau plutonium, isotop yang bisa ngejaga reaksi berantai. Tapi uranium di alam itu kebanyakan uranium 238 yang nggak cocok. Makanya harus diperkaya. Isotop 235 dipisahin pakai centrifuge di mana uranium berbentuk gas diputar dengan kecepatan gila-gilaan. Plutonium itu buatan, didapetin dari reaktor nuklir di mana uranium nyerap neutron terus berubah jadi plutonium yang dibutuhin buat bom nuklir. Penampakan bom nuklir sering mirip bom pesawat klasik. Badan logam aerodinamis dirancang biar stabil pas jatuh dari ketinggian. Di hanggar gede banget, di mana dindingnya bergema bunyi logam, udaranya bau baja panas sama oli. Disinilah lahirnya cangkang yang harus nahan inti ledakan atom. Dari mulut tungku industri yang membara, keluar aliran logam. Baja khusus diperkuat pakai nikel, kromium, dan mangan. Suhunya lebih dari 1000 derajat. Matahari musim panas aja kalah terang dibanding api ini. Para pekerja dengan baju pelindung dan pelindung wajah transparan lagi ngawasin proses pembentukan di mesin pres dengan tekanan ratusan ton. Lembaran baja dibengkokin jadi bentuk aerodinamis. Di depan mata, muncul bodi memanjang yang mirip tetesan air yang zas TV di bawah tekanan langit. Terus lengan mekanis ngemil sekat-sekat dalamnya, motong lubang buat stabilisator ekor sama penguncinya. Setiap milimeter itu hasil kalkulasi teliti banget. Soalnya dari situ tergantung keseimbangan waktu jatuh.
Abis itu, bodinya melalui ritual penguatan, dicelup ke bak anti karat, diproses pakai penyemprotan polimer, dilapisi cat matte. Warnanya hijau tua, mirip bayangan militer di senja-senja pohon pinus. Dan sebagai penutup, testing, dijatuhkan dari ketinggian, dipukul pakai palu, diputar di terowongan aerodinamis. Baru setelah semua uji coba itu, bodinya siap nerima isi mematikannya. Lap sunyi, remang-remang, ada bau ozon tipis. Udara berasa berat banget. Di depan lo ada bom nuklir yang terbuka, dinding logamnya udah dibuka, dalamnya kayak organisme hidup yang lagi terbentang gitu. Nggak ada yang lebay di sini. Nggak ada kilau atau hiasan. Cuma fungsi, cuma ledakan. Di tengahnya ada bola yang mulus, sempurna. Bentuknya mirip meteorit kusam. Ini nih hulu ledak nuklir. Plutonium-239, dingin dan mematikan. Atau uranium-235, berat banget, kayak ada planet di tangan lo. Bentuknya, kesempurnaan matematis, dipoles sampai ke ukuran mikron. Di sekeliling bola ini, ada simfoni tekanan. Bahan peledak komposit, lapis demi lapis, kayak bunga yang dilipat ke dalam. Tugasnya bukan cuma meledak, tapi bikin ledakan terjadi dari dalam. Kayak telapak tangan yang ngepres sampai batas maksimal, lensa-lensa peledak ini harus bikin implosi. Kompresi yang merata, nggak kenal ampun, yang bakal bikin materinya jadi super kritis. Kalau bahkan 1 detik aja terlambat, seluruh konstruksi ini bakal jadi tumpukan logam nggak berguna. Dan di jantung orkestra implosi ini, ada inisiator. Alat kecil yang nunggu momen buat ngelepas neutron pertama. Polonium sama berilium bereaksi, bikin badai mini yang bisa memicu hal yang nggak bisa dibalik lagi. Dari sinilah reaksi berantai dimulai. Korek api buat hutan atom. Terus lapisan tamper. Berat banget, kayak bayangan, dia ngelilingi jantung bom bukan buat lindungin, tapi buat nahan. Uranium-238 atau Wolfram emang nggak aktif, tapi super penting. Tugasnya nahan neutron, bikin mereka balik lagi, kayak gema di gua. Dari sini bergantung durasi ledakannya, kekuatannya, puncaknya. Di bagian belakang badan, otaknya, sistem otomatis, elektronik, kabel sama sensor, barometer nunggu ketinggian, radar ngawasin tanah, baterai tidur, siap bangun kapan aja. Disinilah ditentuin kapan semuanya harus terjadi, di atas kota, di udara, atau setelah jatuh. Tanpa sistem saraf ini, ledakan bakal jadi kecelakaan aja. Tapi di sini, semuanya udah diperhitungkan banget. Kalau lo lihat seluruh konstruksinya dalam potongan, mirip kayak lapisan planet atau bab-bab ensiklopedia kekuatan. Cangkang luar, halus dan dingin, lapisan bahan peledak, tersusun secara matematis, tamper, penjaga yang nggak kelihatan, inti, kayak benih masa depan, dan di pusatnya ada percikan yang tidur, sampai dia dibangunin. Selama 62 tahun, di dunia ini udah terjadi 2065 ledakan nuklir. 5.224 itu bukan jumlah ledakan nuklir, tapi perkiraan total arsenal AS, termasuk hulu ledak yang aktif, cadangan, sampai yang udah ditarik dari operasi. Nah, jumlah uji coba nuklir yang dilakukan AS dari tahun 1945 sampai 1992 itu ada 1.154 ledakan. Dan masing-masing dari mereka adalah halaman tersendiri dalam sejarah kekuatan, ketakutan, dan sains. Ledakan pertama, Trinity, 16 Juli tahun 1945, di gurun New Mexico. Ini adalah awal dari era ketika energi atom menjadi senjata. Setelah itu, Hiroshima dan Nagasaki, satu-satunya kasus penggunaan senjata nuklir dalam pertempuran. Dalam dekade-dekade berikutnya, AS menguji bom di atol Enewetak dan Bikini, di Nevada, di bawah tanah, di atmosfer, di atas air. Ledakan-ledakan itu punya berbagai tujuan, menguji desain baru, demonstrasi kekuatan, meneliti dampak pada teknologi dan organisme hidup. Kekuatannya bervariasi, dari beberapa kiloton sampai 15 megaton, seperti dalam tes Castle Bravo tahun 1954. Di tahun 1952, AS melakukan uji coba termonuklir pertama, Ivy Mike. Ini bukan cuma bom biasa lagi, tapi bintang mini yang diciptakan manusia.
Ledakannya menghancurkan satu pulau utuh. Di tahun 1960-an, uji coba udah jadi hal rutin banget. Amerika Serikat ngetes hulu ledak buat misil, bom udara, bahkan muatan neutron yang punya gelombang kejut minimal tapi radiasi maksimal. Ledakan resmi terakhir terjadi tanggal 23 September 1992. Setelah itu, AS ngumumin moratorium. Tapi persenjataannya masih ada loh. Mereka modernisasi, adaptasi, simpan. Sebagian hulu ledak ada di kapal selam, sebagian di pesawat pengebom strategis, sebagian lagi di gudang NATO. Ledakan-ledakan ini bukan cuma peristiwa teknis aja. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngendaliin energi bintang dan bikin energi itu jadi senjata ketakutan. Tapi ini juga pengingat kalau kekuatan yang bisa ngehancurin peradaban ada di bawah kontrol mereka yang ngerti banget harga dari penggunaannya. Dan selama keseimbangan ini masih terjaga, dunia terus eksis di pinggir jurang, tapi nggak jatuh ke dalamnya.